Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, kali ini kita masih membahas bab 2, yaitu meneruskan yang kemarin halaman 50, yaitu eksplorasi 2.4b. Halaman 51 sampai 52. Kakak menggunakan buku panduan matematika kelas 5 kurikulum Merdeka revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Kita buka halaman 51. Eksplorasi 2.4b. Ayo membantu. Pagi ini ibunya Nisa membeli bunga mawar merah dan mawar putih. Beliau membeli 24 tangkai mawar merah dan 18 tangkai bunga mawar putih. Selanjutnya, beliau meminta Nisa untuk mengatur bunga-bunga tersebut pada vas bunga. Ibunya berpesan bahwa banyaknya setiap jenis bunga di setiap vas harus sama dan bunga-bunga tersebut harus dimasukkan sebanyak-banyaknya ke dalam vas yang memungkinkan. Berikut kita akan hitung banyaknya bunga dan vas yang diperlukan dan kita isikan dalam tabel. Jika banyaknya bunga mawar merah yang diisikan setiap vas 1, berarti vas yang diperlukan adalah 24. Selanjutnya, apabila banyaknya bunga mawar merah yang diisikan setiap vas 2, berarti banyak vas yang diperlukan adalah 12. Selanjutnya, apabila banyaknya bunga di setiap vas ada 3, berarti vas yang diperlukan sebanyak 8. Apabila banyaknya bunga di setiap vas ada 4, berarti vas yang diperlukan sebanyak 6. Apabila banyaknya bunga di setiap vas ada 6, maka vas yang diperlukan sebanyak 4. Apabila banyaknya bunga di setiap vas banyaknya 8, maka vas yang diperlukan sebanyak 3. Apabila banyaknya bunga yang di setiap vas ada 12, maka vas yang diperlukan sebanyak 2. Dan apabila banyaknya bunga di setiap vas terdapat 24 bunga, maka vas yang diperlukan sebanyak 1. Nah, itu tadi untuk bunga yang berwarna merah. Selanjutnya kita akan mengisi bunga yang berwarna putih. Nah, apabila banyaknya bunga mawar putih di setiap vas ada 1, maka vas yang diperlukan sebanyak 18. Apabila banyaknya bunga mawar putih di setiap vas ada 2, maka vas yang diperlukan sebanyak 9. Apabila banyaknya bunga mawar putih di setiap vas ada 3, maka vas yang diperlukan sebanyak 6. Dan apabila banyaknya bunga mawar putih di setiap vas ada 6, maka vas yang diperlukan sebanyak 3. Apabila banyak bunga mawar putih di setiap vas ada 9, maka vas yang diperlukan sebanyak 2. Dan apabila banyaknya bunga mawar putih di setiap vas terdapat 18 bunga, maka vas yang diperlukan sebanyak 1. Nah, pada soal kita lihat ibunya berpesan bahwa banyaknya setiap jenis bunga di setiap vas harus sama dan bunga-bunga tersebut harus dimasukkan sebanyak-banyaknya ke dalam vas yang memungkinkan. Berarti vas yang terisi dengan jumlah yang sama yaitu diperlukan vas sebanyak 6 atau bisa sebanyak 3 atau bisa sebanyak 2. Nah, coba kita perhatikan tabel 2.2 bilangan 2, 3, dan 6 adalah faktor persekutuan dari 18 dan 24. Nah, bilangan 6 adalah FPB dari 24 dan 18. Jadi, Nisa dapat membagi bunga-bunga tersebut paling banyak ke dalam 6 buah vas. Setiap vas berisi 4 tangkai bunga mawar merah dan 3 tangkai bunga mawar putih. Berikutnya, ayo berlatih halaman 52. Nomor 1. Temukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari bilangan-bilangan berikut. A. 15 dan 35. Untuk mencari jawabannya, kakak akan memakai dua cara. Yang pertama, kakak akan mencari di setiap faktor angka bilangan tersebut, kemudian cari faktor persekutuannya, dan kemudian kita cari FPB-nya. Nah, dengan cara yang kedua, kakak akan mencari dengan cara memakai pohon faktor. Baik, pada soal yang pertama, tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 15 dan 35. Kita akan cari faktor dari 15. Caranya 1 dikali 15, 3 dikali 5. Nah, jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya, faktor dari 35, yaitu 1 dikali 35, 5 dikali 7. Jadi faktor dari 35 yaitu 1, 5, 7, dan 35. Sekarang kita akan mencari faktor persekutuan dari 15 dan 35. Kita cari angka yang sama ya,
yaitu 1 dan 5. Berikutnya kita akan cari FPP-nya. FPP dari 15 dan 35 yaitu 5. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan memakai atau mencarinya dengan pohon faktor. Pohon faktor dari 15 dibagi 3 yaitu 5. Sedangkan pohon faktor dari 35 dibagi 5 yaitu 7. Jadi faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5 dan faktorisasi dari 35 sama dengan 5 dikali 7. Nah, sekarang kita mencari FPP-nya. Kita cari angka yang sama dari kedua faktor tersebut dan kita cari yang lebih kecil, yaitu 5. Jadi FPP dari 15 dan 35 adalah 5. Soal berikutnya, temukan faktor persekutuan terbesar atau FPP dari 12 dan 42. Untuk cara 1, kita akan mencari faktor dari masing-masing angka. Faktor dari 12 yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Nah, jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sedangkan faktor dari 42 caranya 1 dikali 42. 2 dikali 21, 3 dikali 14, 6 dikali 7. Jadi faktor dari 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Nah, sekarang kita lihat faktor persekutuan dari 12 dan 42. Kita cari angka yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, jadi FPP dari 12 dan 42 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita pakai pohon faktor ya. Untuk cara kedua, yang pertama kita akan cari pohon faktor dari 12, yaitu caranya 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, faktorisasi dari 12 adalah 2 dipangkat 2 dikali 3. Nah, sekarang kita cari pohon faktor dari 42. 42 dibagi 2 yaitu 21. Kemudian 21 dibagi 3 yaitu 7. Jadi faktorisasi prima dari 42 yaitu 2 dikali 3 dikali 7. Nah, sekarang kita cari FPP-nya. Kita lihat angka yang sama, kemudian kita cari angka yang terkecil, yaitu 2 dan 3. Sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi FPP dari 12 dan 42 yaitu 6. Nah, bagaimana adik-adik? Adik-adik bisa memakai cara pertama atau cara kedua. Menurut adik-adik yang lebih mudah ya. Nah, berikutnya soal nomor 2. Dania akan merayakan ulang tahun. Ia berencana membuat bingkisan untuk teman-temannya yang hadir di pesta. Setiap paket berisi susu kotak, permen lollipop, dan biskuit. Banyaknya jenis barang pada setiap paket sama. Ia memiliki 36 susu kotak, 48 permen lollipop, dan 24 bungkus biskuit. Pertanyaannya, berapa paket paling banyak yang dapat dibuat? Nah, berarti dalam soal tersebut kita akan cari faktor persekutuan terbesarnya atau FPP dari 36, 48, dan 24. Seperti biasa, kakak akan memakai dua cara, yaitu yang cara pertama adalah menentukan faktor masing-masing, dan cara kedua kakak akan memakai cara pohon faktor. Untuk cara yang pertama, kita akan mencari faktor dari masing-masing angka. Yang pertama, faktor dari 36. Masih ingat caranya ya, yaitu 1 dikali 36, 2 dikali 18, 3 dikali 12, 4 dikali 9, dan 6 dikali 6. Nah, kalau ada dua bilangan yang sama berarti kita tulis satu saja ya. Nah, jadi faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Selanjutnya, faktor dari 48. Caranya 1 dikali 48, 2 dikali 24, 3 dikali 16, 4 dikali 12, 6 dikali 8. Nah, jadi faktor dari 48 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Selanjutnya, faktor dari 24, yaitu caranya 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Nah, jadi faktor dari 24 sama dengan 1, 2,
3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang kita cari faktor persekutuannya. Kita cari angka yang sama dari 3 faktor yang berbeda. Untuk faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi FPP-nya adalah 12. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan cari dengan pohon faktor. Yang pertama, pohon faktor dari 36. 36 dibagi 2 yaitu 18. 18 dibagi 2 yaitu 9. 9 dibagi 3 yaitu 3. Jadi faktorisasi prima dari 36 yaitu 2 dipangkat 2 dikali 3 dipangkat 2. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 48. 48 dibagi 2 yaitu 24. 24 dibagi 2 yaitu 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, jadi faktorisasi prima dari 48 yaitu 2 dipangkat 4 dikali 3. Selanjutnya, pohon faktor dari 24. 24 dibagi 2 yaitu 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 dibagi 2 yaitu 3. Faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 dipangkat 3 dikali 3. Nah, kita cari FPP-nya. Kita lihat angka yang sama, kemudian kita cari yang terkecil, yaitu 2 dipangkat 2 dikali 3. Sama dengan 2 dipangkat 2 yaitu 4, 4 dikali 3 yaitu 12. Jadi FPP dari 36, 48, dan 24 adalah 12. Nah, adik-adik, demikian pembahasan dari lanjutan faktor persekutuan terbesar atau FPP. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk link video halaman berikutnya, kakak akan membahas tentang menentukan KPK dan FPP dengan menggunakan faktor prima. Halaman 52. Untuk link video, adik-adik bisa lihat di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.